tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah dan bawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau Yesus bersamaku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kembali kita berjumpa hari ini, hari Selasa, dalam acara Renungan Harian. Dan saya ucapkan selamat pagi sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sehari-hari, sebelum kita melakukan segala kegiatan kita pada hari ini. Kembali kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita tundukkan hati kita untuk kita berdoa dan kita minta hikmat dari Tuhan, apa yang menjadi pesan firman Tuhan hari ini untuk kita semua. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Kami percaya bahwa berkat Tuhan akan tercurah di dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan sanggup mengangkat kami. Oleh karena itu hari ini Tuhan, kami akan mempersiapkan hati kami, mempersiapkan hidup kami, untuk kami siap memasuki tahun 2022 ini Tuhan. Oleh karena itu melalui firman Tuhan, kami akan dikuatkan, kami akan diteguhkan, bahkan kami akan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya akan melanjutkan khotbah saya yang kemarin, bagaimana pengharapan menyambut tahun yang baru.
Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, memang tinggal hitungan beberapa hari ke depan kita akan meninggalkan tahun 2021. Banyak hal-hal yang sudah terjadi, baik dalam suka maupun di dalam duka, senang maupun di dalam susah, sehat maupun dalam keadaan sakit. Peristiwa corona mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap kita semua. Memang kejadian demi kejadian tahun 2021 kita akan akhiri. Mungkin masih ada sisa-sisa PR yang harus kita kerjakan di tahun 2022 ini. Tapi saudara kasih Tuhan, saya berharap jangan sampai kita menjadi orang yang pesimis, menjadi orang yang cepat putus asa, kehilangan pengharapan, tidak semangat untuk menyambut tahun 2022 ini. Memang di tahun yang baru ini sesuatu yang misteri, yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi banyak orang hari-hari ini, apalagi akan mengakhiri tahun 2021 ini, maka banyak orang ingin tahu apa yang terjadi di depan. Akhirnya mereka datang kepada peramal, ada ahli-ahli nujum dan lain sebagainya. Padahal firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ketika kita punya ide untuk datang ke peramal, sebenarnya jiwa roh kita sedang diikat. Jadi apa yang peramal katakan, dan itu yang akan terjadi. Nah ini sudah jiwa kita terikat, padahal belum tentu. Karena orang tidak akan ada yang tahu kan hari esok, termasuk peramal. Tetapi saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya keyakinan. Kita harus punya rasa optimisme yang sangat tinggi. Bahwa tahun 2022 adalah tahun yang pasti, tahun yang penuh pengharapan yang pasti. Bahwa Tuhan sanggup memberikan kemenangan. Tuhan sanggup memberikan keberhasilan. Oleh karena itu, kita harus tetap optimis, yakin. Nah saudara, alasannya yang pertama akan janji Tuhan. Dan hari ini alasan yang kedua, kenapa kita harus optimis? Karena Tuhan punya rancangan yang terindah dalam hidup saudara. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, peristiwa Natal boleh kita ingat kembali sebentar. Apa sih makna arti Natal yang sesungguhnya? Natal sebenarnya sedang merenovasi, sedang memperbaiki, memperbaharui, bukan mengubah, tapi memperbaharui citra Allah yang telah dirusak oleh karena dosa. Karena engkau berharga di mata Tuhan, engkau biji matanya Tuhan. Jadi peristiwa Natal ini sebenarnya kita sedang diperbaiki, direnovasi, bahkan ditata ulang citra gambar Allah yang sudah rusak itu. Nah oleh karena itu, kenapa Allah mau melakukan itu? Karena Allah mengasihi kita semua. Dan yang kedua, karena Dia mempunyai rencana yang indah bagi setiap umatnya. Adam dan Hawa, Tuhan punya rancangan yang indah bagi mereka berdua. Bahwa mereka harus penuhi bumi, berkuasa. Tapi sayang sekali, mereka lupa bahwa mereka hanya sebuah replika, duplikatnya Allah. Kita mirip seperti Allah, tetapi kita bukan Allah. Nah oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, demikian juga di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan punya rancangan yang indah. Ini yang membuat kita tetap optimis. Yeremia 29 ayat 11 firman Tuhan berkata, rancanganku padamu bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera
yang menjadikan masa depan kita penuh harapan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, jangan sedih hati. Jangan sampai kau kecewa. Mungkin hari ini kita gagal. Mungkin hari ini kita sudah kehilangan segala-galanya. Ingat sekali lagi, kita harus punya rasa optimis yang tinggi. Kita harus punya keyakinan yang tinggi bahwa tahun 2022 ini Tuhan sanggup memberikan kemenangan bagi Bapak Ibu. Alasannya karena Dia punya rancangan yang indah dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu sering kasih Tuhan, ayat ini seringkali kita dengar, bahkan kita sudah hafal. Tetapi ayat ini ditujukan sebenarnya kepada bangsa Israel yang saat itu sedang mengalami satu perubahan secara signifikan. Mereka tinggal di Yerusalem, dibuang oleh Nebukadnezar ke Babel. Dalam pembuangan ini, dalam perubahan yang mereka tidak inginkan, Tuhan memberikan pesan kepada bangsa ini melalui Nabi Yeremia, saudara. Dan pesan ini dikatakan bahwa jalanilah hidup ini sebagaimana biasanya. Saudara yang kasih Tuhan, jalanilah hidup ini sebagaimana biasanya. Alkitab berkata dalam Yeremia 29, buatlah kamu sebuah kebun, dirikanlah bagimu sebuah rumah. Itu menandakan sebuah kehidupan. Saudara, jangan engkau kecewa, tapi mari kita jalani hidup ini sebagaimana mestinya. Dan saudara, pesan Tuhan yang kedua, jangan sampai engkau diperdaya oleh nabi-nabi palsumu. Nah, ini yang menyangkut soal ramalan. Nah, saudara kasih Tuhan, kita harus yakin bahwa Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidup kita. Orang tidak tahu akan masa depan, bahkan peramal sendiri pun tidak akan tahu masa depan mereka. Tuhan yang tahu, saudara. Dan yang ketiga, atasi situasi yang buruk dengan pikiran yang positif. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kadangkala pikiran-pikiran negatif ini seringkali muncul ketika sesuatu terjadi di luar harapan kita. Banyak orang mulai putus asa, banyak orang mulai kecewa, mulai frustasi, bahkan mereka menyalahkan orang lain, menyalahkan orang ketiga, rumah tangga kita hancur. Bahkan jauh lebih dari itu, ada orang berkata Tuhan masih ada atau tidak. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saudara yang Tuhan inginkan, pesan Tuhan kepada Yeremia untuk bangsa Israel, atasi situasi yang buruk dengan pikiran yang positif. Artinya engkau bisa berkata, Tuhan, aku percaya di balik peristiwa yang sudah terjadi. Aku percaya kalau memang Tuhan izinkan ini terjadi, ada maksud Tuhan yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Tuhan pasti mengerjakan sesuatu yang baik, bukan hal yang jelek, saudara. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata sekali lagi, genaplah bagimu 70 tahun bagi Babel. 70 tahun berarti ada pemulihan. Pemulihan besar-besaran itu terjadi. Nah, oleh karena itu, dari beberapa poin ini, ditutup dengan ayat yang 11. Rancanganku padamu bukanlah rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera yang menjadikan masa depan kita penuh harapan. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, oleh karena itu hari ini kita harus yakin, setiap pribadi lepas pribadi, meskipun corona menghantam kita, tenang, sebab kita percaya di tahun 2022 ini corona akan hilang. Dan inilah pengharapan kita menyambut tahun 2022. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan punya rancangan yang terindah dalam hidupmu. Tuhan punya rancangan yang terbaik dalam hidupmu. Jangan kecewa dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati, kita harus semangat, kita harus tetap optimis bahwa tahun 2022 adalah tahun yang pasti, tahun yang penuh kemenangan, karena Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur hari ini untuk firman-Mu yang boleh menjadikan kami tetap kuat, untuk firman-Mu yang tetap menjadikan kami berjalan pada real yang benar, yaitu akan kebenaran firman Tuhan. Kami akan mempersiapkan hati kami, mempersiapkan diri untuk memasuki tahun 2022 ini dengan tahun yang penuh kemenangan, tahun yang penuh dengan kepastian. Setiap kami semua rekan-rekan hamba-Mu yang mengikuti acara live Instagram ini maupun YouTube ini semua diberkati Tuhan. Dan kami siap menyambut tahun 2022 bukan hanya sekedar pesta pora, bukan hanya sekedar dengan pesta kembang api, tapi kami menyiapkan hati dan jiwa kami, mempersiapkan kehidupan kami untuk kami menyambut tahun 2022 dengan penuh pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya sisa-sisa PR yang harus kami kerjakan di tahun 2022 ini, Tuhan sanggup membuka rencana yang indah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap beberapa hari ke depan, kurang lebih sudah 5 hari, kita akan memasuki tahun 2022 dengan sal yang indah. Semangat di dalam Tuhan. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam penyertaan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.